Untuk rujukan tafsir dari surat-surat singkat ini, pada kajian ini saya mengambil dari kajian tafsir Allamah Jawadi Amuli, seorang ulama besar, irfani, sufi, yang telah mengampu kajian tafsir hampir, saya kira, 3 dekade lamanya. Jadi hampir 30 tahun beliau mengkaji, mengampu kajian tafsir ini. Dan alhamdulillah sudah sampai pada An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 tahun memberikan kajian tentang tafsir kitab ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Tafsir beliau akan menjadi rujukan utama, tentu juga dengan berguru kepada banyak ahli tafsir lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala karuniakan pada kita nikmat rahmat besar, usia kita yang Allah Ta'ala izinkan untuk kembali memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan dengan segala jamuan ruhaniyah yang Allah Ta'ala lipat gandakan pahala, Allah Ta'ala ampuni dosa, dan Allah Ta'ala hapuskan segala keburukan. Dengan berpuasa, Allah Ta'ala jernihkan bukan hanya lahir kita, tapi mudah-mudahan batin kita. Teriring ucapan selamat menikmati jamuan ilahi pada madrasah ruhaniyah bulan suci. Untuk saudara sekalian, mari kita awali insyaallah serangkaian kajian di bulan suci ini dengan terlebih dahulu mengantarkan ummul kitab bagi almarhumin di antara kita, bagi guru-guru kita, keluarga besar kita, mereka yang punya hak atas diri kita, di atas semuanya ziyadatan fi syarafin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatil fil ardi arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwwah wa ma'din risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikati was siddiqin wasyuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Syunillah hadhihi niyyah hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga saudara kita di Palestina yang teraniaya di berbagai tempat di seluruh dunia, yang sakit di antara kita, yang diuji dengan berbagai cobaan. Kita doakan semoga keberkahan bulan suci Ramadan mengantarkan mereka pada sebaik jalan keluar dari kesulitan, sebaik kesembuhan, dan insya Allah memudahkan segala urusan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rangkaian ayat yang dibaca pada awal-awal bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ada rangkaian ayat-ayat puasa mulai dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 atau 188. Ayat yang kita dengar insyaallah pada awal-awal bulan suci menceritakan bagaimana bulan puasa itu diwajibkan untuk kita semua. Bahkan kewajiban puasa itu juga diwajibkan bagi umat sebelum kita. Kemudian Allah Ta'ala pada ayat ke-184 menyampaikan tentang keringanan berpuasa bagi yang dalam perjalanan atau sedang sakit atau karena ketidakmampuan. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian kita insyaallah pada saat-saat penuh berkah di bulan suci ini adalah tentang pensifatan yang Allah Ta'ala nisbatkan pada bulan suci Ramadan. Benar, bulan suci Ramadan adalah bulan kita diwajibkan puasa. Benar, bulan suci Ramadan adalah bulan ketika kita dalam keadaan berpuasa itu ada aturan-aturan yang mengikat kita. Larangan-larangan secara fikih, baik itu makan, minum, dan larangan-larangan batiniyah lainnya. Kemudian keringanan yang Allah Ta'ala berikan bagi yang bepergian dan sakit atau tidak mampu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan bulan suci Ramadan dengan sifat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Inilah bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Quran. Jadi pensifatan bulan suci Ramadan ini setelah kewajiban puasa yang Allah Ta'ala tetapkan atas kita, Allah Ta'ala kemudian sifatkan bulan suci sebagai bulan yang unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Dalam sebuah riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini adalah bulan seminya Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan bulan semi? Saudara sekalian rahimakumullah, dalam negara yang 4 musim, dari musim semi, musim panas, musim gugur, kemudian musim dingin. Alam di negara yang 4 musim itu berada di belahan dunia sebelah utara atau sebelah selatan. Negeri kita berada di Khatulistiwa. Tidak secara khusus mengalami 4 musim ini. Tapi di belahan bumi bagian utara dan bagian selatan, ia mengalami 4 musim. Yang ditandai dengan perubahan alam. Kita mulai dari musim panas, ketika pepohonan berbunga dengan sangat indah, mekar, dan berbuah. Biasanya ada buah-buah yang hadir di musim panas itu. Dedaunan yang rindang, yang rimbun, dan sebagainya, memberikan keteduhan di tengah terik panas, musim panas yang membakar. Setelah itu masuk ke musim gugur. Disebut musim gugur karena dedaunan mulai berjatuhan. Kadang-kadang diawali dari hijau yang berubah menguning dan kemudian ditiup angin berjatuhan. Ini memang musim yang sepenuhnya ditandai oleh perubahan alam. Karena itu ia terbagi dalam 4 musim ini karena perubahan alam yang terjadi. Dan begitu daun-daun itu ditiup habis, beberapa pohon itu akan mengalami apa yang kita sebut pohon yang gundul tanpa daun sama sekali. Dan masuklah ke dalam musim dingin, musim bersalju, pohon-pohon itu tumbuh tanpa dedaunan sama sekali, apalagi bunga ataupun buah. Dan dalam sebuah riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam, ketika menceritakan tentang perpindahan dari musim dingin
ke musim semi. Apa yang dimaksudkan dengan musim semi itu? Dingin sudah mulai berkurang, es dan salju mencair, lalu pohon itu kemudian tumbuh kembali, hidup kembali. Mulailah muncul dedaunan kecil, terlihat dari pohon yang sebelumnya tanpa daun sama sekali selama musim dingin itu. Dan kata Imam Ja'far As-Sadiq alaihi afdhalut tahiyati wat taslim, ingatlah atau kama qala, kenanglah pada saat musim semi itu bangkitnya kalian dari kematian kalian. Jadi musim yang 4 di beberapa tempat di dunia ini menunjukkan pergerakan dari lahir, tumbuh, mekar, berbunga, berbuah, lalu turun lagi, melemah, gugur, dan kemudian mati untuk nanti hidup kembali, bangkit lagi, tumbuh lagi, mekar lagi, berbuah lagi, gugur lagi, mati lagi. Itu makna 4 musim. Dan Imam Ja'far alaihissalam menyampaikan ketika tiba musim semi, ingatlah hari kebangkitan kita. Seakan-akan kita lahir kembali. Ibarat kita mati seperti pohon di musim dingin itu, Allah Ta'ala dengan izinnya menghidupkan kita kembali, ibarat daun kecil yang tumbuh, menghijau di pepohonan itu. Itulah musim semi. Dan ketika baginda Nabi SAW menyampaikan kama qala sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan suci Ramadan itu adalah musim seminya Al-Quran, seakan-akan kita dibawa pada saat ketika baginda Nabi SAW mengadu ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadu dalam tanda petik. Baginda Nabi SAW, kita katakan saya memilih kata misalnya mengadu dalam artian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ketika baginda Nabi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang diabaikan, yang dilupakan, yang ditelantarkan, yang ditinggalkan, mahjura. Sabda baginda Nabi SAW yang diabadikan dalam kitab suci, bagaimana umat telah mengabaikan Al-Quran. Kita lihat pada diri kita, saudara, dalam sehari 24 jam hidup kita, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk memuliakan Al-Quran, berapa saat kita membacanya, mentadabburi ayatnya, berusaha mempelajari, memaknai kandungan yang ada di dalamnya. Adakah hari berlalu tanpa bahkan kita bukan hanya tidak membuka kitab suci, bahkan tidak memegangnya? Itukah yang baginda Nabi maksudkan, umat telah menelantarkan Al-Quran. Dan apakah menelantarkan Al-Quran ini dapat kita sebut sebagai kematian jiwa kita, kematian ruh kita. Karena Al-Quran turun untuk menghidupkan jiwa kita, membimbing kita, untuk memberi petunjuk pada ruh kita. Dan kalau Al-Quran tidak kita pahami, tidak kita muliakan, bagaimana diri kita ini memperoleh cahayanya. Ada kisah Allamah Muhammad Iqbal, sang penyair besar itu, yang ketika ayahnya mengajarinya Al-Quran, ayahnya itu titip pesan begitu rupa. Sebagian juga kisah ini disebutkan pada Ibn Arabi misalnya, bahwa bacalah Al-Quran itu seakan-akan ia disampaikan oleh malaikat kepadamu. Bacalah Al-Quran itu seakan-akan ia disampaikan oleh baginda Nabi kepadamu sallallahu alaihi wasallam.
Dan bacalah Al-Quran seakan-akan ia disampaikan dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu pengandaian, artinya memuliakan Al-Quran dengan menjadikan perantaraan para malaikat sebagai wasilah baginda Nabi Rasulullah SAW, dan bahwa sang penyampai Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kedua kisah Allama Iqbal dan Ibn Arabi ini, ada pada bagian tertentu yang bisa membaca Al-Quran, tapi ketika mengetahui bahwa membaca Al-Quran di hadapan baginda Nabi SAW, Allama Muhammad Iqbal bahkan tidak sanggup menuntaskan surat Al-Fatihah yang ia baca. Dan ketika membayangkan bagaimana membaca Al-Quran di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala dari segala pensifatan, tapi ketika membayangkan yang demikian, katanya bahkan bismillah pun tidak sanggup ia baca. Pengkondisian ini, saudara, tentu tidak sebanding bagaimana kita berusaha menghadirkan para teladan agung itu ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan analogi yang ingin saya sampaikan. Tentu sama sekali tidak akan pernah sebanding, hanya sekedar penyederhanaan yang sudah menjadi orang tua misalnya. Bagi yang belum, insya Allah kita doakan di bulan yang penuh berkah ini. Bagi yang sudah jadi orang tua, ketika ia punya masalah dengan anak-anaknya, mungkin dalam perkembangan zaman, kadang emosi, terpancing, amarah, dan sebagainya. Mungkin sekali lagi, kita manusia yang banyak khilaf dan dosa. Lalu ketika kita hendak memarahi anak kita, tiba-tiba datang nenek dan kakek mereka, orang tua kita. Bisa jadi seketika amarah kita itu terhenti. Emosi kita yang tadinya meledak menjadi reda karena ada kehadiran orang tua kita. Atau misalnya seseorang yang kita hormati, atasan kita di kantor, bos kita, manajer, dan lain sebagainya. Ketika kita bersikap di hadapan orang dan ada mereka yang mengawasi, menyaksikan, melihat kita, sikap kita dengan serta-merta akan berubah menjadi berbeda. Demikian pula menurut Allama Muhammad Iqbal atau dalam riwayat yang lain dari Ibn Arabi, ketika kita membaca kitab suci Al-Quran, bayangkan para malaikat, bayangkan para teladan, bayangkan kalau seakan-akan dalam segala yang tidak dapat kita sifatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, tapi kita membaca Al-Quran dengan pengawasan dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya akan berbeda. Nah, umat telah mengabaikan Al-Quran, menelantarkan Al-Quran, melupakan Al-Quran. Seorang ulama besar, saleh, sufi, filosof bernama Allamah Mar'ashi Najafi yang punya perpustakaan sangat besar yang menghimpun kitab-kitab klasik dari zaman-zaman awal. Perpustakaan beliau itu sekian lantai ke atas, sekian lantai ke bawah. Seorang filolog, ahli manuskrip, ulama besar. Dalam rumah beliau yang sederhana, beliau tempatkan bagi anak-anaknya itu Al-Quran di berbagai sudut. Bukan di rak buku yang mungkin jarang kita sentuh. Tapi beliau tempatkan di tempat-tempat yang mudah diraih. Di dekat pintu keluar rumah, di dekat dapur, di tempat anak-anak berkumpul. Kalau kita mungkin living room, tempat kebersamaan, di situ ada Al-Quran. Agar anak-anak dapat kapan saja meraihnya. Agar mereka dapat kapan saja membacanya. Memasuki bulan suci Ramadan ini, saya mengajak kita semua untuk memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita lah yang dirujuk baginda Nabi SAW yang telah mengabaikan, menelantarkan, melupakan Al-Quran.
Kalau saya mengatakan kita, mohon dimaafkan, saya terutama. Tapi izin untuk mengajak kita semua berada dalam perasaan bahwa selama ini kita sudah mengabaikan Al-Quran, tidak memberikan penghormatan yang semestinya, teramat kurang memuliakannya. Sekali lagi, kalau melihat sekian waktu yang Allah Ta'ala karuniakan untuk kita, berapa lama waktu yang kita berikan untuk Al-Quran. Bahkan ini kata Muhammad Iqbal berikutnya, dikutip oleh Allahyarham ayahanda tercinta. Kita, mungkin saya terutama, membaca Al-Quran pada saat-saat ketika kita menghadiri majelis-majelis tarhim, majelis-majelis tahlil, majelis-majelis takziah untuk mendoakan almarhumin. Kita akan baca surah Yasin, surah Al-Insan, surah Al-Mulk, dan surah-surah pilihan lainnya, kata Muhammad Iqbal. Atau bahkan dalam keadaan, dan ini semua sangat baik, sama sekali tidak ada salahnya. Ketika ada seseorang yang sedang menghadapi saat-saat terakhir hidupnya, kemudian keluarganya membaca kitab suci Al-Quran, ini sangat baik sekali lagi. Tapi kata Muhammad Iqbal, Dr. Allamah Muhammad Iqbal, ajaib, kitab suci yang diturunkan untuk membimbing yang hidup, sekarang dibacakan untuk membimbing yang mau meninggal dunia. Al-Quran itu adalah kitab untuk membimbing hidup kita, dan kemudian kita bacakan untuk membantu membimbing ruh lepas dari tubuhnya. Tidak ada yang salah dengan itu, sekali lagi. Hanya untuk mengingatkan, kata Dr. Muhammad Iqbal, bahwa kita ini, umat saya terutama, yang mengabaikan Al-Quran. Tapi saya kira sangat pasti, karena kita mengabaikan Al-Quran, maka jiwa kita ini kehilangan cahayanya. Jiwa kita ini meredup, dekat dengan wal'iyadzubillah. Kalau sampai padam itu, ruh kita ini mati. Dan bagaimana menghidupkannya kembali? Seperti musim dingin. Maka setelah musim dingin datanglah musim semi, ketika tunas-tunas itu kemudian tumbuh. Dan bulan suci Ramadan adalah musim seminya Al-Quran. Pada bulan suci ini, mudah-mudahan tumbuh kembali jiwa kita dan kedekatannya dengan Al-Quran, kecintaannya pada Al-Quran. Marilah di bulan ini kita mohonkan ampun kehadirat Allah Ta'ala, dan kita sampaikan permohonan maaf pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menjadikan Al-Quran itu mahjura, ditelantarkan, diabaikan, dilupakan di bulan ini, di bulan suci Ramadan, di bulan musim semi Al-Quran ini. Kita dekatkan kembali, insya Allah, hubungan ruh kita dengan Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran, kita amalkan, kita hayati. Karena pensifatan dan penisbatan bulan suci Ramadan yang diabadikan dalam Al-Quran adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Memang ada pendapat yang disebut Al-Quran, dan Al-Quran merujuk kepada surah Al-Fatihah yang pertama hingga surah An-Nas yang terakhir. Jadi kalau disebut Al-Quran, turun keseluruhan, dan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Karunia teramat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing hidup, membimbing jiwa, membimbing ruh manusia, diturunkan di bulan suci ini. Di beberapa tempat di Timur Tengah diadakan mahfil, majelis. Kalau di negeri kita seperti simaan, memperdengarkan bacaan Al-Quran agar ruh kita, jiwa kita dihiasi dengan cahaya Al-Quran. Saudara bisa melakukannya di rumah dengan menghidupkan tayangan YouTube misalnya, atau rekaman audio Al-Quran, tapi simak, resapi, hayati. Bagaimana kalau ia dijadikan menjadi musik latar saja sambil saudara mempersiapkan berbuka misalnya, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya, atau bahkan pekerjaan kita sendiri,
dan Al-Quran menjadi sayup-sayup terdengar mengiringi kegiatan kita. Saya tetap percaya keberkahan Al-Quran itu, meski barangkali juga tetap meminta ampun karena termasuk ke dalam yang mengabaikan, menelantarkan Al-Quran. Mungkin kalau diputar setengah jam, 1 juz atau lebih dari itu, resapi supaya cahayanya masuk ke dalam jiwa kita. Adakan majlis-majlis Al-Quran, mahfal-mahfal, tempat untuk dalam tanda petik merayakan Al-Quran. Negeri kita ini negeri yang majemuk, berasal dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Sering dikenal di tengah-tengah kemajemukan ini dengan kalimat merayakan perbedaan, merayakan kemajemukan. Artinya bersukacita dengan kemajemukan itu. Pada bulan suci Ramadan ini, marilah kita merayakan Al-Quran, merayakan turunnya Al-Quran dengan menghadirkan majlis-majlis Al-Quran, menghidupkan bacaan-bacaan Al-Quran, menggemarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Di negeri seperti Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Arab Saudi, itu ada majlis uns bil Quran. Uns itu yang merupakan akar kata insan, manusia. Orangnya disebut Anis kalau laki-laki, Anisah kalau perempuan. Artinya seseorang yang dekat, yang hangat, yang karib, yang intimate. Jadi hubungan personal yang sangat akrab, kehangatan yang hadir karenanya. Nah, uns dengan Al-Quran itu agar kita menjadikan Al-Quran insya Allah yang terdekat dalam hubungannya dengan diri kita. Kapanpun kita punya masalah, datanglah pada Al-Quran, baca kitab suci. Kapanpun kita ingin menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dekati kitab suci. Apapun, kapanpun kita ingin melaksanakan sesuatu, ini dan itu, awali dengan kitab suci. Ini yang dimaksud dengan uns bil Quran. Itu sebagai pengantar saudara tentang betapa mudah-mudahan kita tidak kehilangan keberkahan bulan suci dan Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Pada waktu-waktu usai sholat kita, pada waktu-waktu siang dan malam kita, selalu insya Allah dekatkan dengan kitab suci Al-Quran. Tentu para guru, para asatidz, para ulama telah banyak menyampaikan kepada kita fadilah, keutamaan, kemuliaan tilawah Al-Quran di bulan suci ini. Kajian kita insya Allah hingga waktu-waktu yang akan datang adalah upaya untuk dekat dengan Al-Quran ini. Untuk uns bil Quran, memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran. Dengan kajian yang sedikit berbeda barangkali. Mengapa saya katakan berbeda? Saya ingin mengajak saudara untuk memaknai lebih dalam, mempelajari lebih jauh tentang ayat-ayat Al-Quran yang sangat sering kita baca. Mengapa sangat sering kita baca? Tentu ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya indah, seluruhnya hikmah. Dan di antara ribuan ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat yang sering kita baca. Mengapa sering kita baca? Karena kita amalkan dalam solat kita. Dalam solat harian kita yang 5, kita membaca surat-surat pendek terutama yang berada di dalam juz ke-30, juz amma misalnya. Saya mohon doa saudara sekalian keberkahan majlis bulan suci Ramadan ini, selain kita meniatkan diri untuk lebih dekat dengan kitab suci, pada saat yang sama ayat-ayat kitab suci yang kita kaji adalah ayat-ayat dari surat-surat singkat, surat-surat pendek yang sering kita baca
dalam sholat kita. Apalagi pada bulan suci Ramadan ini ada sholat sunnah, baik itu sholat harian, ataupun sholatul lail, sholat malam, ataupun saudara menggabungkan diri dalam sholat tarawih bersama jamaah kaum muslimin, atau pada malam-malam penuh berkah, layali al-qadar, malam-malam qadar, itu ada surat-surat pendek yang kita baca. Nah, kajian kita ini akan membahas tentang makna dari surat-surat pendek itu. Mudah-mudahan ketika kita sholat juga teriring pemahaman terhadap surat-surat pendek ini. Dan pada saat yang sama mendekatkan diri dengan kitab suci Al-Quran dan ayat-ayat yang sering kita baca. Kalau misalnya dalam sholat tarawih, baik itu yang 11 rakaat maupun yang 23, tentu ada surat-surat pendek yang dibaca atau pengulangan dari beberapa surat yang dibaca itu. Kadang-kadang bagi yang hafal urut-urutan surat, ada yang mulai membacanya dari misalnya surat ke-103 atau surat ke-104, dibaca terus sampai pada akhirnya bagi yang 11 rakaat itu nanti pada waktu witir akan membaca surat Falak bin Nas dan diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Saya mohon izin pada kajian kali ini kita mulai dari akhir. Saya mulai dari akhir. Jadi kita akan bergerak. Ini sebetulnya adalah satu di antara dua metode. Sebetulnya ada 3 metode dalam menghafal Al-Quran. Ada yang memulai menghafal Al-Quran dari akhir, dari surat-surat pendek. Ada yang memulainya dari awal. Ada plus dan minus lah, bagi tergantung potensi dan kesiapan masing-masing. Mulai dari akhir, ayatnya pendek-pendek, pengulangannya lebih banyak. Mulai dari awal, ayatnya panjang-panjang, dengan alur bercerita, dan lain sebagainya. Atau ada juga yang mulai dengan mengambil surat-surat pilihan. Mana saja, semuanya baik. Saya selalu menyampaikan, marilah kita berusaha mencoba menghafal Al-Quran, at least we die trying. Paling tidak kalau kelak malakal maut pada saatnya menjemput, kita itu tertulis sebagai orang yang berusaha, orang yang mencoba. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tuliskan bagi orang yang mencoba itu karunia dan kehormatan seperti orang yang menghafal seluruhnya. Karena Allah Ta'ala melihat niat kita, ikhtiar, upaya, dan kesungguhan kita. Jadi kita akan mulai dari akhir, yaitu dari surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yang akhir ini kita gabung. Karena menurut sebagian surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini turun bersamaan pada baginda Nabi SAW. Dari sisi ayat-ayatnya yang singkat, kalimat-kalimatnya yang pendek, sering dihukumi sebagai ayat dan surat yang turun di kota suci Mekah. Dia dihitung Makkiyah. Tapi ada juga pendapat kecil yang mengatakan boleh jadi ini di Mekah juga ataupun Madinah. Karena ada hubungannya dengan apa yang Allah Ta'ala titipkan pada baginda Nabi SAW. Saudara, kedua surat ini juga karena didahului dengan kata setelah qul itu qul a'udzu, permohonan perlindungan pada Allah Ta'ala, sehingga sering disebut mu'awwidzatain, 2 surat untuk perlindungan. Apa saja yang dimohonkan perlindungan daripadanya. 2 surat ini turun pada baginda Nabi SAW. Kata qul itu merujuk kepada Rasulullah SAW.
Nah, kita akan membahas tentang makna surat Al-Falaq dan makna surat An-Nas, insyaallah pada kajian berikutnya. Karena sebagai pengantar kepada dua surat ini, Muawwidzatain ini, betapa keduanya memiliki keistimewaan karena diperintahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan baginda Nabi adalah uswatun hasanah untuk kita semua. Maka kalau baginda Nabi diperintahkan, Allah Ta'ala memohonkan perlindungan dari apa yang disebut dalam dua surat Muawwidzatain ini, seharusnya kita juga melakukan yang sama. Untuk rujukan tafsir dari surat-surat singkat ini, pada kajian ini saya mengambil dari kajian tafsir Allamah Jawadi Amuli, seorang ulama besar, irfani, sufi, yang telah mengampu kajian tafsir hampir, saya kira, 3 dekade lamanya. Jadi hampir 30 tahun beliau mengkaji, mengampu kajian tafsir ini. Dan alhamdulillah sudah sampai pada An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 tahun memberikan kajian tentang tafsir kitab ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Beliau yang akan menjadi, tafsir beliau akan menjadi rujukan utama, tentu juga dengan berguru kepada banyak ahli tafsir lainnya. Nah, sebagai pengantar kepada Muawwidzatain ini ada beberapa hal yang disebutkan oleh Allamah Jawadi Amuli. Yang pertama, keistimewaan dua surat ini yang diturunkan untuk baginda Nabi SAW memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu baginda Nabi SAW adalah insan suci, manusia terpilih yang menerima risalah ilahiyah dengan segala sesuatu yang Allah Ta'ala dalam tanda petik hadirkan, Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala kondisikan, semua dengan tanda petik, dalam artian bahwa baginda Nabi SAW adalah seseorang yang dijaga, dilindungi, terpelihara, maksum, yang dalam, sekali lagi, seluruh perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap Allah Ta'ala sampaikan, mohonkanlah perlindungan ya Rasulullah. Qul, katakan ya Rasulullah. Bacalah, sampaikan. Diperintahkan Allah Ta'ala agar bagi Nabi SAW itu memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekhasan yang pertama, keistimewaan yang pertama. Kata Allamah Jawadi Amuli, karena itu isti'adah, jadi ta'awudz itu, memohon perlindungan itu, adalah sesuatu yang doruri, satu kemestian yang sebetulnya tidak pernah boleh lepas dari kita. Memohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala. Dalam pembahasan beliau misalnya, pertama tentang dorurinya isti'adah, tentang kemestian memohonkan perlindungan itu. Yang kedua, tentang kepada siapa kita memohonkan perlindungan. Dan yang ketiga, tentang apa yang kita mohonkan perlindungan kepadanya itu. Dari apa kita mohon perlindungan. Jadi ada 3 hal dalam isti'adah ini. Satu tentang kemestian, kepentingan berlindung itu, memohonkan perlindungan itu. Dan yang kedua tentang siapanya, kepada siapa, bagaimana kita memohonkan perlindungan itu, dan dari apa yang kita mohonkan perlindungan itu. Allamah Jawadi Amuli bahkan menyandingkan dorurinya isti'adah ini dengan istikharah. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang senantiasa berharap kebaikan. Istikharah itu artinya memohonkan kebaikan. Dalam bahasa Arab, kalau bentuk fi'il, bentuk kata kerja menggunakan bentuk istif'al, satu di antara maknanya adalah permohonan, tolab. Misalnya, ghufron, ghafaro, ampunan Allah Ta'ala, memohon ampun, istighfar.
Khair itu kebaikan, memohon kebaikan, istikhar. Kemudian tambahkan tak marbutoh di belakangnya menjadi istikharah. Ghais itu memohonkan pertolongan, perlindungan. Istighosah, istisqa, memohonkan turunnya air dan lain sebagainya. Kita ini sebagai hamba diperintahkan Allah Ta'ala untuk beberapa istif'al itu. Antara lain isti'anah. Kita mesti meminta tolong. A'udzubillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Atau misalnya a'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi ada isti'anah yang diwajibkan pada diri kita. Perintah Allah Ta'ala dengan jelas. Pertanyaannya, apakah selama ini juga kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan bagaimana? Dan kemudian ada istikharah, memohonkan kebaikan. Ketiganya ini sama. Satu, tentang pentingnya ketiga hal ini, dorurinya ketiga hal ini, isti'anah, istikharah, dan isti'adah. Yang ketiga, kepada siapanya. Kepada siapa kita minta tolong, kepada siapa kita minta kebaikan, kepada siapa kita minta perlindungan. Dan yang ketiga, dari apanya. Dari apa kita meminta tolong itu, dari apa kita minta kebaikan, dan dari apa kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bab isti'adah, ada yang menarik. Karena misalnya dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini, sekali lagi detailnya kita insya Allah lanjutkan pada kajian berikutnya. Kalau kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan dalam surat An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Pada keduanya ini ada permohonan perlindungan. Tetapi yang biasanya kita memohonkan perlindungan itu dari apa? Dari sesuatu yang tidak kita harapkan, dari sesuatu yang kita takuti, kita khawatirkan. Anggap, kita sebut saja itu keburukan. Dan kata keburukan memang disebut dalam surah Al-Falaq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan kepadamu. Qul a'udzu birabbil falaq, dari Tuhan. Nanti kita maknai juga makna falak. Allamah Jawadi Amuli dengan indah mengisahkan falak yang dipahami sebagai subuh. Itu adalah waktu yang memecah kegelapan. Seperti sinar fajar yang muncul setelah kegelapan. Ya, seperti musim semi tadi yang hadir setelah kematian. Nah, dalam surat Al-Falaq dibahas min syarri ma khalaq, dari keburukan segala yang diciptakan. Ini saja Allamah Jawadi itu membahas tentang apakah keburukan itu adami atau wujudi, apakah keburukan itu sesuatu yang ada atau yang tiada. Dan ada dua pendapat, ada yang berpendapat tidak ada itu keburukan. Keburukan itu adami, sesuatu yang tidak ada, yang tidak wujud. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai sesuatu yang pada gradasi tertentu dari keberadaan itu. Karena apakah Allah Ta'ala menciptakan keburukan? Min syarri ma khalaq. Apakah Allah Ta'ala menciptakan keburukan? Nah, pada pendapat yang pertama, keburukan itu ketiadaan. Tidak mungkin Allah Ta'ala menciptakan keburukan. Allah Ta'ala sang maha baik, sang maha indah. Tidak ada yang darinya kecuali keindahan. Lalu apa makna min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakannya? Itu ini preview saudara pada apa yang akan kita bahas dalam rangkaian tafsir surat-surat pendek yang kita baca di waktu-waktu salat kita. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam kalau sudah gelap gulita. Kita bahas nanti lebih jauh lagi. Tapi di situ digunakan kata syarri, keburukan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan tukang-tukang sihir. Ya.
yang meniup-niupkan apa maknanya dan sebagainya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan para pendengki. Ini disebutkan, tapi dalam surat An-Nas yang disebutkan itu bukan keburukannya. Didahului dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, baru min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian khusus tentang surat-surat singkat ini dalam hari-hari di bulan suci di kanal kita ini. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Teriring doa untuk para guru, para ulama kita dan kaum muslimin, umat manusia seluruhnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.